Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26 Kutukan Novel Dewasa. Langit segera mengecup kening Jingga, lalu turun hingga ke bibir dan kembali melumatnya dengan begitu lembut. Dan sore itu pun mereka lalui dengan pertandingan panas di atas ranjang. Deru napas dan suara desahan serta erangan memenuhi setiap sudut kamar Langit. Air mata dan jerit kesakitan yang semula Jingga keluarkan, kini tergantikan dengan rasa nikmat atas kemenangan pertandingannya. Keduanya hanyut dalam pertandingan panas, hingga tanpa sadar mereka melakukannya hingga tengah malam. Dan tertidur tanpa melepas penyatuan. Oh. Mendengar suara lenguhan istrinya, membuat Langit langsung membuka mata dan menguceknya perlahan. Langit tidak membantu Jingga yang sedang terlihat meringis hendak bangun dari tempat tidur. Ia hanya sedikit tersenyum miring dan menatap Jingga dengan tatapan yang sulit diartikan. Dosa loh, lihat istri begini gak dibantuin, cetus Jingga ketika sudah sadar bahwa suaminya tengah terjaga. Langit hanya terkekeh, lalu ia ikut duduk dan langsung memeluk Jingga dari belakang. Kedua tubuh yang masih polos itu kembali bersentuhan, hingga membuat sekujur tubuh Jingga kembali meremang. Terima kasih. Bisik Langit yang semakin mengeratkan pelukannya pada Jingga. Tidak hanya pelukan, namun Langit juga kembali menciumi tengkuk istrinya. Hingga membuat Jingga seketika menahan napas. Mas, jangan begini, geli, ih. Ujar Jingga mengadahkan kepalanya ke atas, hingga membuat Langit semakin leluasa dalam mengekspos leher jenjang milik Jingga. Terus maunya gimana? Mau lagi hem? Tanya Langit dengan seringai licik di wajahnya. Mau, tapi masih sakit. Rengek Jingga memanyunkan bibirnya sebal, membuat Langit langsung terkekeh. Aku siapin air hangat ya, biar rileks. Jingga hanya menganggukkan kepalanya. Dan kembali merebahkan tubuh di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Setelah beberapa saat menunggu, kini Langit sudah keluar dari kamar mandi. Jingga segera meletakkan ponselnya dan merentangkan kedua tangannya, meminta untuk digendong. Menurut novel yang Jingga baca, setelah mereka melakukan hal seperti itu, pasti ceweknya akan digendong ke kamar mandi. Terus dimandiin deh sama cowoknya. Dan Jingga mau begitu. Jelas Jingga seraya menyengir lebar. Lagi-lagi, Langit hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Novel, entah Langit harus berterima kasih atau menyalahkan isi novel yang Jingga baca. Karena sudah mengajari istri kecilnya menjadi dewasa sebelum waktunya. Bahkan, Langit ragu bahwa Jingga baru membaca novel dewasa akhir-akhir ini. Karena mengingat sejak pertemuan awal dulu, Jingga selalu sering menggodanya. Dengan perlahan, Langit menurunkan Jingga ke dalam bathtub, air hangat yang disiapkan oleh Langit. Benar-benar bisa membuat tubuh Jingga menjadi semakin rileks, terutama bagian intinya yang terasa perih. Ini perlahan mulai menghilang rasa perih itu. Aku mandi di sana,
Ucap Langit menunjuk ke arah bilik shower. Namun dengan cepat Jingga menggelengkan kepalanya. Melarang Langit untuk beranjak. Mas, masuk ke sini juga. Mandi berdua. Kata Jingga mengerlingkan sebelah matanya untuk menggoda sang suami. Langit menghela nafasnya dengan kasar. Namun, ia pun tetap menurut dan memasukkan dirinya ke dalam bathtub. Mas. Jawab Langit sambil mengusap punggung Jingga dengan begitu lembut. Mau coba di sini gak? Tawar Jingga seraya menolehkan kepalanya ke belakang. Namun, Langit dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak. Semalaman mereka bergulat, Langit juga memikirkan keadaan Jingga. Ia tidak mau Jingga terlalu kelelahan, terlebih sejak semalam. Jingga malah yang terlihat dominan meminta dengan berbagai macam gaya. Langit tidak menyangka bahwa ternyata Jingga begitu ahli dalam bergaya. Meskipun tetap dirinya yang bekerja dan memimpin pertandingan, hingga mencetak gol kemenangan. Kamu masih sakit, sayang, ujar Langit dengan lembut. Tapi Jingga gak apa-apa, Mas Langit yang akan sakit kalau gak mau. Kata Jingga yang memang sejak tadi sudah merasakan keanehan dari balik tubuhnya. Tentu saja aneh, karena posisi keduanya saat ini, Langit duduk di belakang Jingga. Sehingga Jingga bisa merasakan dengan jelas. Ketika sang pemain sudah terjaga dan siap memasukkan bola ke gawang. Karena ulah Jingga, akhirnya hari ini Langit bolos untuk bekerja. Seharian, ia akan habiskan waktu bersama sang istri. Bahkan, benar saja seperti dugaannya, setiap kali Jingga berjalan. Wanita itu akan merengek menahan sakit. Namun setiap ada kesempatan masih selalu ingin dan ingin bermain. Ingin rasanya, Langit mengutuk novel yang dipenuhi oleh adegan-adegan seperti itu. Tentu saja, hal itu membuat istrinya selalu penasaran dan meminta. Tanpa memikirkan efek sampingnya, ya walaupun dirinya yang keenakan seperti mendapatkan durian runtuh. Namun, tetap saja dirinya tidak tega melihat Jingga, yang terus berbaring di tempat tidur. Sementara itu, tak hanya Langit yang kesal dengan novel dewasa. Maxim yang sejak kemarin lembur hingga tengah malam. Kini, ketika pagi ia sudah sampai kantor, baru mendapatkan notif pesan dari Langit. Yang mengatakan bahwa Jingga sakit dan dia tidak bisa datang ke kantor. Boleh teriak gak sih? Gumam Maxim di depan kaca dengan raut wajah datarnya. Ingin sekali rasanya, mengumpat sahabat sekaligus bosnya itu. Namun, setelah dia pikir juga percuma. Karena Langit tidak akan mendengar, apalagi sadar diri. Maxim memilih untuk menghela napas panjang. Berusaha untuk merilekskan diri dan menganggap bahwa Langit belum kembali ke kehidupannya lagi. Ya, bukankah dulu dirinya juga sendiri menghandle perusahaan? Dirinya bisa bekerja sendiri. Jadi dia tidak perlu lagi membutuhkan sahabat laknat seperti itu. Sudahlah, biarkan saja. Kamu itu seperti tidak pernah muda. Bukankah dulu waktu kamu awal menikah juga seperti itu? Ujar Gary tertawa melihat penderitaan sahabatnya. Ya,
Siang ini Gary datang ke kantor langit ketika jadwalnya sedang kosong. Terlebih ketika ia mendengar bahwa langit bolos bekerja hingga membuat Maxim kesusahan. Membuat jiwa julid Gary semakin meronta ingin mentertawakan sahabatnya. Bahkan, kamu sampai libur seminggu untuk berbulan madu. Jadi, berikan saja mereka waktu. Anggap saja baru tanding pertama kali, jadi masih hangat. Imbuh Gary terkekeh, tanpa dia sadari bahwa memang benar langit dan jingga baru memulai pertandingan. Tapi berbeda, aku mengambil cuti dari jauh-jauh hari. Dan sebelum aku cuti, aku sudah mengatur jadwalku. Tidak seperti ini, semua dadakan. Sudah seperti tahu yang dijual dalam mobil keliling saja. Cetus Maxim menghela napas kasar, lalu mendudukkan diri di kursi kebangsaannya. Sudahlah, nikmati saja hari-harimu. Ledek Gary yang lagi-lagi tak bisa menahan tawa. Ketika melihat wajah Maxim yang selalu ditekuk. Sore harinya, langit yang masih melihat jingga tertidur. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi keluar sebentar. Sementara jingga yang sudah tak merasakan dekapan hangat dari langit lagi, langsung membuka mata dan mencari keberadaan suaminya. Berulang kali jingga memanggil, namun tidak ada sahutan. Hingga akhirnya jingga memilih keluar kamar dan mencarinya di ruang kerja. Kosong juga, jingga keluar untuk melihat mobil. Dan benar saja langit pergi keluar menggunakan mobil. Namun tidak pamit padanya. Kamu kemana sih, Mas? Gumam jingga dalam hati menatap sendu pada jejeran mobil dalam garasi. Jingga pun akhirnya memilih untuk kembali ke dalam kamar dan mencari hiburan lain. Karena saat ini, kantuknya sudah menghilang. Dan pikirannya sedang kacau mencari tahu. Kira-kira kemana langit pergi tanpa berpamitan dengannya. Setelah beberapa saat perjalanan. Kini langit sudah sampai di sebuah pemakaman umum, di mana mertua serta iparnya beristirahat dengan tenang di sana. Setelah memanjatkan doa, langit pun mulai menabur bunga sedikit demi sedikit di dua makam mertuanya. Setelah itu barulah ia mengambil bunga baru yang hanya berwarna putih, untuk di makam iparnya yang tak lain adalah mantan kekasihnya. Hai, sapa langit dengan senyum yang menguasai wajahnya. Mungkin, inilah pertama kalinya langit datang dengan senyuman di wajah. Karena biasanya, ketika ia datang pasti akan bersedih dan bahkan menangis. Bagaimana kabar kamu? Aku datang lagi. Langit menabur bunga dengan sedikit demi sedikit, lalu menghela nafasnya berat. Maafin aku karena sudah berpaling darimu. Aku gak tahu, apakah kamu akan membenciku atau tetap tersenyum padaku. Biru, aku tidak akan pernah melupakan kamu. Tapi kini hatiku sudah benar-benar dikuasai adikmu. Aku tidak tahu sejak kapan dia bisa menggesermu dari sana. Tapi aku berterima kasih padanya. Karena kehadirannya, benar-benar memberikan warna baru untukku. Biru, bisakah kamu memaafkanku? Tolong jangan membenciku, dan tolong restui pernikahanku dengan Jingga. Biarkan ku bahagiakan dia, tanpa harus mengingat kamu lagi. Namun,
Aku berjanji tidak akan mengusirmu dari hatiku. Kamu masih memiliki tempat terindah di sana. Hanya saja Jingga tetap menjadi pemiliknya saat ini. Apakah kamu akan mentertawakanku dari sana, Hem? Apakah aku terlihat seperti laki-laki bodoh? Lagi-lagi langit tersenyum getir. Aku yakin, kamu di sana sudah bahagia sama ayah dan bunda. Dan biarkan Jingga bersamaku. Dan akan aku pastikan dia bahagia. Setelah cukup lama berbincang, langit pun segera beranjak dan pergi meninggalkan pemakaman. Namun, setelah beberapa saat langit pergi, seorang wanita datang dengan wajah berkilat amarah. Dengan tangan yang mengepal kuat, menatap sebuah makam berwarna biru dengan taburan bunga putih. Kamu benar-benar sangat beruntung, gumam wanita itu berdecak sinis. Lalu ia segera pergi meninggalkan pemakaman. Aku membencimu. Bersambung.